A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sebelumnya saya tadi ada permintaan dari Takmir, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Ghulam Al-Faruqi. Hari ini mendapat amanah dari ayah saya, Ustadz Dwi Aprianto, untuk mengisi agenda beliau di sini. Alhamdulillah, saya setahun terakhir sudah penuh di Malang, setelah sebelumnya kurang lebih hampir 10 tahun tinggal di Jakarta. Dan insya Allah sesuai amanat yang saya dapat dari beliau, kita akan sama-sama sedikit banyak membahas ya, tentang materinya akan saya luaskan, akan kita besarkan materinya, tapi secara umum materi intinya adalah mengenai tazkiyatun nafs, yaitu hari ini insya Allah biiznillahi ta'ala kita akan bahas mengenai 4 sifat ahli surga. Tentunya insya Allah nanti akan kami elaborasikan materinya juga dengan kisah-kisah yang sekiranya cocok dan sekiranya sama dengan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang digunakan yaitu kajian tafsir dan tazkiyatun nafs. Kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengadakan, menciptakan dan membuat dunia ini itu sebagai kompetisi. Kompetisinya adalah fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan ini dalam artian positif ya, tidak dalam artian negatif, yaitu kita satu sama lainnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diuji untuk mendapatkan atau untuk mengetahui siapa yang akan dianggap terbaik. Itu dijelaskan dalam Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu kita akan diuji untuk mendapatkan predikat yang paling baik amalnya. Allah juga sebutkan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah ada orang yang kemudian dia mengklaim dirinya beriman tapi dia tidak diuji? Allah ini membuat sebuah pertanyaan retoris, pertanyaan yang jawabannya sebenarnya kita sudah tahu. Siapapun yang mengaku dirinya sebagai orang beriman, baik imannya didapat dari lahir ataupun didapat dalam pencarian kehidupan, akan Allah berikan ujian. Ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Jadi kalau sudah mengaku diri beriman, sudah berkomitmen diri untuk beriman, Allah akan diberikan ujian olehnya. Yuftanun, penggunaan katanya bukan liyabluwakum tapi langsung yuftanun. Salah satu akar kata yang sama adalah fitnah. Jadi penggunaan ujiannya akan berada sangat-sangat, bisa jadi sangat berat, bisa jadi mungkin melampaui batas atau pas sampai batas yang kita mampu. Jadi ujiannya akan dalam variasi yang sangat banyak, tapi yang Allah uji akan berada dalam koridor kelemahan kita, dan masing-masing punya kelemahan masing-masing ya. Satu dengan yang lain mungkin memiliki perbedaan. Ada yang diuji dari sisi keluarga, ada yang diuji dari sisi finansial, ada yang diuji dari sisi tahta, mungkin kedudukan. Setiap orang punya porsi ujiannya berbeda-beda, tapi intinya sama, untuk mendapatkan label ahsanu amala, yaitu amal yang paling baik, orang yang paling baik amalnya. Nah, endingnya apa dari semua ini? Endingnya adalah surga. Seperti yang Allah janjikan, surga itu Allah janjikan bagi orang-orang yang berhasil melampaui ujian-ujian ini. Tidak hanya berlaku dalam
amar ma'ruf tapi juga dalam nahi mungkar. Ketika bicara konteks ini, ketika dalam mengajak melakukan hal kebaikan itu akan sangat mudah, semua orang bisa melakukannya. Tapi nahyu munkar, menahan melakukan kemungkaran, menahan dosa, itu biasanya akan mendapatkan penentangan yang keras. Oleh karena itu, bila orang bisa melakukan kedua hal ini, bisa masuk dalam kategori ahsanu amala. Nah, ahsanu amala ini salah satunya dijabarkan dalam beberapa literatur, bisa kita kecilkan dalam 4 sifat. Walaupun ini mungkin masih bisa kita kembangkan lagi. Yang pertama adalah al-awwab. Al-awwab itu adalah orang yang selalu kembali kepada Allah. Nggak bisa dipungkiri, kita ini makhluk manusia ini adalah orang yang al-imanu yazidu wa yanqus. Imannya itu naik dan bisa turun juga. Yazidu bit ta'ah, naiknya dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah, turunnya dengan maksiat. Jadi kadang kita ini pas solihnya kita bisa beribadah seakan-akan 24 jam beribadah gitu. Tapi ketika hilang arah, kita mungkin akan sangat jauh dari jalannya Allah. Makanya satu sifat yang sangat Allah sukai dari seorang calon penghuni surga itu adalah al-awwab. Al-awwab yaitu orang yang selalu kembali kepada Allah. Yaitu ketika situasinya dia sedang turun imannya, entah karena dosa, entah karena futur. Futur itu adalah situasi di mana kita mengalami kurangnya motivasi dalam beribadah, dia akan kembali. Nah, kembalinya ini oleh Allah dihitung sebagai upaya untuk dekat pada Allah. Kenapa? Karena kembali dari kemalasan itu sulit ya Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Kembali dari rasa nyaman, mungkin kita sudah sampai di titik nyaman melakukan hal itu atau tidak melakukan ketaatan itu, tapi ada keinginan terbesit sekecil mithqala dzarrah, sekecil biji zarrah, itu Allah hitung sebagai upayanya untuk mendekat kembali. Karena itu tadi, kita ini punya banyak hal yang memudahkan kita untuk tidak melakukan kebaikan, dan itu akan daya rusaknya akan luar biasa pada hati kita. Ini kan kita pembahasannya tazkiyatun nafs ya, membersihkan hati gitu. Nah, dalam kondisi kotor-kotornya hati kita itu ada keinginan untuk kembali pada Allah. Ini yang disebut dengan sifat al-awwab. Allah sebutkan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu mereka orang-orang yang yakin bahwa mereka akan menemui, akan kembali pada Allah, pada Tuhannya, dan mereka pasti akan kembali. Ini adalah satu dalil dari surah Al-Baqarah ayat 46 yang menyatakan bahwa mereka dengan kondisi naik turunnya iman itu, mereka punya satu prinsip keyakinan, yaitu mereka akan pulang kepada Allah. Jadi itu patokannya. Waktu lagi turun-turunnya, ya Allah, saya akan kembali. Suatu hari saya akan ditemui oleh Allah. Awal pertemuan kita dengan alamnya, yaitu di alam barzah nanti ya, kita dipertanggungjawabkan sedikit. Nanti kan pertanggungjawaban utamanya di mahsyar ya. Nah, pada masa-masa itu akhirnya, oh ya, sudah saatnya saya kembali lagi. Nanti naik lagi, ada turunnya lagi. Nanti naik lagi, ada turunnya lagi. Itu sudah jadi hal yang menjadi sunnatullah. Pernah satu kondisi Nabi Muhammad SAW, jadi Nabi ketika berbuat salah, tegurannya bukan melalui hal-hal yang mungkin kita alami ya, tapi tegurannya langsung melalui Allah, turun ayat. Suatu saat Rasulullah SAW itu sedang menerima tamu dari kalangan elit Quraisy. Mereka menginginkan belajar agama, istilahnya pengen ngaji sama Rasulullah. Pengen ngaji sama Rasulullah, kumpul sudah di tempat Rasulullah itu di Darul Arqam. Lalu kemudian di tengah majelis-majelis elit ini, jadi ini kan para pimpinan-pimpinan suku datang semua ya, pengen belajar. Datanglah seorang yang mohon maaf sedang beliau itu buta, yaitu Abdullah bin Umi Maktum, pengen belajar juga.
Cuman karena Rasulullah sedang fokus dengan para elit ini, kemudian beliau ini secara manusiawi ya, yaitu memberikan satu gestur yang memasang muka masam, kayak merasa terganggu begitu. Allah turunkan 5 ayat pertama dari surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Jadi Allah langsung marahin di ayat pertama tuh, abasa wa tawalla. Ini ada orang buta mau belajar, wa tawalla, kamu kok malah berpaling. Anja'ahul a'ma, ini orang buta tadi, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Siapa tahu dia akan mensucikan dirinya, akan memperbaiki dirinya, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara dakwahmu. Kenapa kok kamu malah cemberut? 5 ayat langsung Allah turun, dan saat itu juga Rasulullah langsung minta maaf. Jadi ada 2 orang awam di sini. Yang pertama Rasulullah sendiri, beliau tersilap. Jadi Rasulullah itu kan memang maksum ya, terbebas dari dosa, tapi bukan berarti terbebas dari hal-hal manusiawi. Cuman langsung yang negur itu Allah, makanya langsung lurus lagi. Yang kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum ini, orang yang saat itu masih dalam kekufuran, masih musyrik, tapi kemudian menyadari bahwa oh ternyata inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah itu cuma Islam, maka sudah saatnya saya untuk belajar pada Rasulullah. Dari cerita 2 orang ini, Rasul dan Abdullah bin Ummi Maktum, Al-Awwab ini bisa kita definisikan sebagai salah satu sifat orang-orang yang dirindukan oleh surga. Lalu Ibnu Katsir juga menggambarkan bahwa orang yang hatinya penuh keyakinan akan pertemuan dengan Allah, jadi mereka akan segera punya alarm dalam hatinya. Alarmnya itu seperti sebuah getaran. Ya'uduna ilallah. Mereka akan merasa kalau lagi miring, mereka akan merasa kalau lagi turun, mereka akan merasa kalau mereka lagi melenceng dari jalannya Allah. Jadi kita perlu berhati-hati kalau kemudian suatu saat kita melakukan sesuatu tapi tidak ada getaran-getaran itu tuh, kita beristighfar pada Allah. Andai saja kita melakukan hal-hal yang sebenarnya sudah jelas itu agak melenceng dari jalannya Allah, cuman nggak ada alarmnya di hati. Nah ini kita perlu kembali memperbaiki hati, membersihkan diri kita. Nah, dan Allah juga sampaikan kali ini melalui hadis ya Rasulullah, setiap anak Adam itu banyak berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, sifat dan tanda seorang punya ciri-ciri awab dalam dirinya itu adalah cepat menyesal ketika berbuat salah. Jadi dia nyadarnya itu cepat. Misalnya mungkin Bapak Ibu pernah merasakan sedang dalam candaan dengan sesama teman, kemudian kayaknya aku berlebihan deh ngomong ini. Mungkin pernah merasakan seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itulah perasaannya. Mungkin agak naik suaranya dikit kepada istri, terus kayaknya saya salah nih ngomong, salah bicara ini. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri yang baik bahwa kita ini punya sifat awab. Jadi yang baik itu bukan nggak berbuat salah sama sekali, tapi punya sensitivitas bahwa habis melakukan kesalahan itu, oh ya saya ini cepat menyadari bahwa itu salah. Kemudian yang kedua, tidak menunda taubat. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita punya kesempatan gitu untuk taubat dalam 5 menit lagi, misalnya berbuat salah maghrib, nanti saya tak taubat isya, tidak ada yang tahu secepat itu ya gitu. Kita bisa ambilkan kisah dari mungkin kisah terkenal ya, nama pendetanya bisa berganti-ganti, nama ulamanya ada yang nyebut Buhairo, ada yang nyebut Buhairil, macam-macam. Nah, beliau ini orang yang track record seumur hidupnya dari awal remaja, dari awal balik sampai hari-hari dewasanya, umur dewasanya itu 40 tahunan, itu track recordnya adalah seorang ulama yang hari-harinya cuma dihabiskan untuk ibadah. Sepertinya kecil kemungkinan ya akan berakhir sebagai seorang musyrik. Namun Allah Subhanahu wa taala, qadarullah wa masya'a ya,
beliau tergelincir pada satu dosa. Jadi ceritanya digoda oleh syaitan. Oke, kamu tak kasih 3 pilihan berbuat dosa. Yang pertama minum khamar, yang kedua membunuh orang, yang ketiga mohon maaf berzina. Pendeta atau ulama ini kemudian ngomong, kayaknya dosa yang paling ringan aja deh, yaitu minum khamar. Ternyata setelah minum khamar, otak atau akalnya hilang, dia melakukan 2 dosa berikutnya yang lebih besar, yaitu membunuh dan berzina tadi. Di ujung hidupnya, ketika sudah diarak sama masyarakat di kampungnya itu, setan datang lagi, aku akan selamatkan kamu, tapi kamu bersembahlah kepadaku, dan meninggal sebagai orang yang menyembah syaitan. Jadi hidup itu oleh Allah bisa dibuat dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Oleh karena itu, menunda taubat itu adalah satu hal yang cukup fatal. Bila kita udah menyadari sebuah kesalahan, saat itu juga lebih baik seminimalnya terlebih dahulu kita beristighfar. Lalu nanti dilanjutkan dengan sholat taubat, sholat malam, tahajud, dan sebagainya. Lalu kemudian yang ketiga, secara sadar dia berhijrah secara batin. Hijrah secara batin ini apa? Hijrah yang benar-benar tidak hanya dilakukan secara fisik saja. Secara fisik kita mungkin bisa berganti pakaian, mungkin menjadi orang yang lebih baik, mungkin menggunakan pakaian-pakaian keislaman, tapi secara hati, secara total seluruhnya. Allah pernah sebutkan di surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Allah itu pernah menyerukan kepada kita orang mukmin, orang muslim untuk masuk Islam secara penuh dan total. Jadi kalau hijrah, ya kita ingin benar-benar minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, dan apapun yang menghalangi kita untuk mencapai cahaya itu kita upayakan untuk kita hilangkan semuanya, baik yang sifatnya haram maupun syubhat. Rasulullah pernah menyampaikan tentang syubhat ini. Jadi dalam hukum Islam itu ada halal, ada haram, tapi tengah-tengahnya ada yang namanya syubhat. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal itu udah jelas dan yang haram juga udah jelas. Maksudnya sudah ada penjelasannya semua. Yang halal misalnya kita makan ayam, makan kambing, makan sapi. Yang haram makan hewan-hewan haram ya, seperti babi dan teman-temannya, itu udah dijelaskan, udah jelas, tidak ada keraguan tentang halal dan haram. Tapi ada satu hal di tengah yang namanya wa bainahumal umur mushtabihat, syubhat yang nggak jelas ini halal atau haram. Dan parahnya Rasulullah memprediksi la ya'lamuhunna katsiran minan nas. Tapi banyak orang yang nggak tahu. Jadi perkara abu-abu itu sama Rasulullah lebih baik ditinggalkan. Faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhi syubhat ini, maka itu sama saja sudah menjaga harga dirinya dan juga menjaga agamanya. Jadi kalau menjauhi haram, kita sudah mengerti, jamaah masjid yang dirahmati Allah, semuanya sudah mengerti tentang cara meninggalkan haram. Bahkan mungkin sudah melakukannya sejak lama, sejak awal baligh kita gitu. Tapi meninggalkan yang syubhat, kita kadang nggak tahu syubhatnya mana. Jadi apa yang mau ditinggalkan? Nah ini perlu bimbingan yang lebih dari para asatidz, dari para ulama, para kiai, untuk bisa menentukan apakah ini halal, apakah ini haram, apakah ini syubhat. Karena yang paling berbahaya yang tengah-tengah tadi, kita nggak bisa memastikan itu halal, tapi juga tidak bisa dikatakan haram. Nah ini adalah gunanya berkonsultasi dengan para kiai-kiai, para ulama yang kita dekat dan mengerti serta percaya untuk bisa menjawab hal-hal yang kita pertanyakan nanti. Lalu kemudian yang kedua sifatnya adalah al-hafidz, yaitu orang yang menjaga amanat dan diri. Hafadho itu artinya menjaga, hafidz artinya penjaga. Sering sekali orang-orang yang hafal Quran itu disebut dengan hafidhun lil Quran, atau biasanya di belakang namanya diberi predikat al-hafiz gitu.
Karena apa? Orang-orang yang punya hafalan lebih ini biasanya mereka orang yang dihormati karena menjaga mushaf, menjaga Al-Quran otentik terus selama 1400 tahun. Dan mungkin sampai saat ini satu-satunya kitab yang diwariskan Al-Quran, hanya Al-Quran. Dan itu lengkap dengan tanda bacanya, harokat, fathah, kasroh, dhammah, tanda baca, titik. Itu semuanya diwariskan dengan sangat lengkap. Oleh karena itu orang-orang yang menyelesaikan hafalannya tidak hanya hafalannya saja, namun juga beserta pemahaman tafsir dan lain sebagainya serta pengamalannya, lazimnya disebut sebagai al-hafiz, orang yang penjaga. Nah, dalam konteks tazkiyatun nafas ini, orang yang menjaga apa yang Allah amanahkan kepadanya. Allah amanahkan cukup banyak bagi kita, terutama bagi yang laki-laki, sebagai khalifatullah fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku telah jadikan kalian sebagai khalifah. Khalifah itu sebenarnya pengganti. Khulafa itu pengganti, tapi yang dimaksud adalah memimpin di bumi. Khalifatullah fil ard, yang punya bumi ini Allah. Kita disuruh untuk mimpin. Jadi istilahnya kayak gubernur, wali kota gitu. Negara ini kan yang memimpin presiden. Tapi di daerah-daerah tertentu dia pilih pemimpin-pemimpin tertentu. Nah, sama di bumi Allah itu kirimkan kita sebagai khalifah, orang-orang yang memimpin, yang mengurus bumi. Karena makhluk hidup lain tidak punya kelengkapan untuk memimpin, hanya kita yang punya dua, akal dan nafsu. Sementara makhluk-makhluk hidup lain mereka hanya punya insting. Ada makhluk yang punya akal, tapi akal saja, yaitu malaikat. Ada yang hanya punyanya hawa nafsu saja, yaitu syaitan dan teman-temannya. Nah, kita diberi kelengkapan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jaga bumi, karena kita satu-satunya makhluk yang diberikan kelengkapan ini dua tadi. Dan Rasulullah bilang, yang bisa bertakwa dengan kelengkapan akal ini, maka dia lebih mulia dari malaikat. Kenapa? Karena kita masih punya nafsu, kita masih punya hawa nafsu. Sementara kita bisa tahan dengan berbagai amal. Kita rajin puasa, kita rajin melakukan hal-hal yang meredam nafsu kita. Nah, itu sama Rasulullah diberi ganjaran lebih mulia dari malaikat. Karena kita bisa punya ibadah yang seperti malaikat, tapi kita juga masih punya nafsu yang mereka nggak punya. Mereka beramal solih karena memang sudah setelannya, defaultnya seperti itu. Sementara kita diberi kebebasan. Makanya sebenarnya seluruh umat manusia itu Allah berikan dua jalan. Allah selalu bilang dalam Al-Quran selalu ada dua jalan. Inna hadainahus sabila, imma syakirah wa imma kafurah. Sesungguhnya kami itu lengkapi dalam setiap diri manusia itu hadaina, memberikan petunjuk atau menghadiahkan. Hadaina itu bisa menghadiahkan juga. Sabila, satu jalan tapi bercabang. Imma syakiro, apakah menjadi orang-orang yang bersyukur, wa imma kafuro, apakah jadi orang-orang yang kufur. Makanya kita diberi akal dan nafsu untuk milih mana yang ingin kita lalui. Dan semuanya akan memberikan konsekuensi. Kalau menjadi orang solih, konsekuensinya banyak. Kita harus ibadah, kita harus melakukan hal-hal yang diwajibkan Allah. Tapi kalau kita memilih kafuro, juga punya konsekuensi yang kurang lebih berat juga. Nah, kemudian dari Al-Hafiz ini, sifat menjaga ini, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Ini konteksnya adalah kehidupan dan juga konteksnya ada dalam kehidupan akhirat, kehidupan duniawi dan akhirat. Allah sendiri dalam Al-Quran menyatakan dalam berbagai kesempatan bahwa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeimbangkan kehidupan. Ibadah saja tidak boleh, duniawi saja juga tidak boleh. Allah sebutkan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan urusan kehidupanmu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan perbaikilah hidupmu
sebagaimana aku sudah memberimu perbaikan yang luar biasa. Perbaikan yang luar biasa itu apa? Pertama, kita Allah berikan panca indera yang berfungsi semua. Allah berikan kita rangka gerak yang lengkap tanpa kurang satupun. Nah, itu Allah udah mention di dalam Al-Quran. Allah udah sebutkan dalam Al-Quran. Ini loh, kamu tak kasih bekal, semuanya lengkap, panca indera, rangka gerak semua ada. Nah, wa ahsin, maka berbuatlah baik dengan itu. Jadi kehidupan dunia dan ayat ukhrawi itu Allah minta kita untuk namanya dalam istilah syariat at-tawazun, yaitu berhidup yang seimbang. Nah, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang yang senantiasa menjaga amanah yang dibebankan kepadanya, baik itu amanat duniawi maupun amanat ukhrawi. Misal amanat duniawi kita, ya kita yang mengerti satu sama lain, mungkin bapak ibu punya amanat pekerjaan baik di sosial juga sebagai ketua RT, ketua RW dan lain sebagainya. Tapi juga ada amanat-amanat ukhrawi. Yang pertama, bagi yang laki-laki memikul amanat untuk menjaga keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu, jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi kalau menjaga itu bagi muslim, Allah selalu menyebutnya dua, jangan sendiri tapi dengan keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu dan keluargamu naro, dari panasnya api neraka. Nah, lalu kemudian ada juga amanat misalnya bagi orang tua untuk menjaga anaknya. Misalnya bagi yang punya anak perempuan, menjaga anaknya untuk tetap dalam fitrah, dalam kesuciannya hingga menikah, menjaga anak laki-lakinya hingga siap bertanggung jawab. Nah, itu amanat-amanat yang Allah berikan secara default kepada manusia ketika mereka lahir, berkembang secara fisik dan sosial. Lalu kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi, amanah ini mencakup segala hal. Bahkan bukan hanya amanat yang sifatnya pikul, tapi juga amanat yang sifatnya ibadah, yaitu sholat, puasa, zakat, dan seluruh rukun-rukun yang kita sudah kenal ya. Bagaimana kita bisa melakukannya dengan baik, itu adalah al-hafiz. Jadi bagi bapak ibu yang pagi-paginya menempuh jalan dari rumah ke masjid sebelum subuh, nah itu berbahagialah, mungkin Allah sudah titipkan sifat al-hafiz dalam dirinya. Karena tidak mudah gitu, tidak mudah bagi banyak orang untuk bisa menempuh perjalanan dari rumah ke masjid menjelang subuh gitu. Bahkan yang lebih muda-muda dari bapak ibu pun masih banyak yang sulit untuk ke masjid gitu. Makanya sifat al-hafiz ini bahkan salah satu sifat yang sulit ketimbang al-awwab tadi. Kenapa sulitnya? Karena mencakup seluruh peribadatan, sholat, ngaji, apalagi ibadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah sunnah, menjaganya buatnya laki-laki 5 waktu di masjid, itu sebuah ujian yang sangat berat bahkan. Makanya sifat al-hafiz ini mendapat apresiasi khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hubungannya dengan al-awwab yang tadi, seorang awab menggunakan kekuatannya yang pertama, yaitu al-awwab, untuk mencari keridhaan Allah, sementara seorang hafiz menggunakan kekuatannya untuk menjaga diri dari dosa dan menjaga kesucian. Jadi ini tamengnya double, luar dalam, awab dan hafiz. Nah, Ibnu Jauzi menyatakan dalam hal ini, menjaga amanat itu adalah tanda keimanan. Amanat apapun, bukan hanya amanat ukhrawi ya, bukan hanya amanat yang sifatnya pahala dan dosa, tapi amanat-amanat yang kita pegang di dunia, dalam dunia pekerjaan misalnya. Dan mengkhianatinya adalah tanda dari kemunafikan. Kita bisa ambil contoh misalnya, sepekan ini kita sedang menyaksikan bagaimana sebuah bangsa berkhianat atas perjanjiannya, yaitu Israel. Pekan lalu ditandatangani di hadapan para penjamin negara-negara besar
akan ada gencatan senjata dalam kurun waktu yang ditentukan. Tidak sampai 3 jam pasca penandatanganan itu, Israel sudah mengirimkan kurang lebih 13 ton bom. Padahal ini sudah dalam masa perjanjian ya. Sudah ditandatangani, disaksikan oleh banyak negara termasuk negeri kita sendiri, Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Presiden langsung. Tidak sampai 3 jam dari penandatanganan gencatan senjata itu, mereka sudah kirim bom, dan sampai detik ini itu sudah kurang lebih mencapai 100 ton bom diturunkan di Gaza. Jadi ini dia berkhianat nih, dan kita nggak kaget sih dengan pengkhianatan mereka ya, sudah terlalu sering orang Israel ini. Nah, teladan yang bisa kita ambil dari sifat ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu bahkan beliau yang minta amanatnya untuk diberikan kepada beliau. Inni hafizun alim. Beliau ngomong, jadikan aku bendahara kerajaan ini, aku adalah seorang yang hafiz, menjaga al-alim dan punya pengetahuan. Nah, Nabi Yusuf menyatakan, dalam pernyataan Nabi Yusuf ini, orang yang punya sifat penjagaan yang baik itu disertai dengan keilmuan yang baik juga, alim. Dan orang yang punya keilmuan baik, dia seharusnya punya sifat yang hafiz karena ilmunya tadi. Jadi ini adalah dua syarat yang saling berkesinambungan. Kemudian yang ketiga yaitu al-khashi, yaitu takut. Jadi perasaan takutnya ini terus-terusan ada. Khasyah yaitu takut yang lahir karena pengetahuan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa Arabnya takut itu ada dua, ada khaufun, ada khasyah. Beda. Khauf itu takut, kayak misalnya kalau ada yang takut sama hantu. Nah, itu mungkin perasaannya namanya khauf. Tapi bahasa Arab juga mengenal nama khasyah. Khasyah ini rasa takut yang dilandasi hormat. Nah, ini bisa kita temukan dalam hubungan suami istri mungkin. Nah, satu sama lain tuh saling menjaga karena rasa hormatnya, khasyah. Jadi kalau suami ada yang takut istri, bukan takut ya, tapi khasyah, yaitu rasa hormat yang lahir karena cinta. Nah, dalilnya adalah man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin salim. Mereka yang orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih meskipun tidak bisa melihatnya, dan wa jaa biqalbin salim. Dan dengan cintanya itu dia datang selalu dengan hati yang ingin bertaubat. Itu di surat Qaf ayat 33. Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi Rasul menjelaskan tentang ihsan itu, yaitu ibadah pada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu lagi melihat Allah itu di depan matanya. Jadi seakan-akan ibadah ini Allah langsung lihat dan kita tahu lagi dilihat gitu. Fa illam takun tarahu, kalaupun kita nggak tahu kalau dia melihatmu, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu pasti sedang melihat kita. Jadi ihsan itu seperti merasa terawasi CCTV 24 jam 360 derajat gitu. Apapun yang kita lakukan terlihat dengan sangat jelas. Nah, rasa takut ini menjadikan ia punya sifat yang dua, yaitu tiga. Yang pertama berhati-hati, yang kedua ikhlas, yang ketiga istiqomah. Kenapa istiqomah? Karena dia akan konsisten dengan perasaan khosyahnya pada Allah. Dari khosyah itu timbul keinginan untuk terus dekat dan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sampaikan sab'un yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Nah, ada 7 golongan yang Allah akan berikan naungan di hari di mana tidak akan ada naungan. Salah satunya adalah orang yang zikir kepada Allah dalam kesendirian lalu berlinang air mata. Jadi nangis sendiri. Misalnya ada bapak atau ibu yang mungkin hadir ke masjid ini pukul 3 pagi, sholat mungkin tidak banyak yang tahu, lalu menangis sendiri. Nah, ini adalah satu dari 7 yang
Allah berikan naungan yauma la dzilla illa dzilluh, yaitu hari di padang mahsyar, di mana matahari itu hanya setinggi sejengkal dari kepala. Itu panasnya tidak terkira ya. Bahkan dalam beberapa tafsir dan hadis disebutkan orang akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dan yang terakhir adalah at-tawwab. Kalau awab itu kembali, tawwab adalah orang yang selalu bertaubat. Tawwab itu adalah sifat di mana versi upgrade atau versi lanjutannya dari awab. Kalau awab itu baru perasaan ingin kembali, kalau tawab itu sudah dieksekusi menjadi taubat. Tawab dan taubah satu rumpun kata yang sama dari bahasa Arab. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Imam Tafsir Qurtubi menyebutkan at-tawwabin itu adalah orang yang berulang kali bertaubat setiap menyadari dosa. Kita dalam sehari kita tidak tahu ya bisa berbuat dosa berapa kali gitu. Kecuali kita seharian hanya ada di kamar tanpa bertemu orang, mungkin saja tidak berbuat dosa gitu. Tapi potensinya pun ada untuk berbuat dosa dalam kesendirian. Apalagi ketika kita bersosial bersama dengan orang-orang, bersama dengan tetangga, dengan relasi kerja dan lain sebagainya. Potensi itu makin membesar seiring bertemunya kita dengan banyak orang dan banyak pihak. Maka setiap kita merasa adanya dosa yang kita perbuat, setiap itu juga kita bertaubat, maka Allah suka dengan hal itu. Yuhibbut tawabin. Jadi tawabin ini disebutkan bukan misalnya berbuat dosa 10 taubat sekali, tapi berbuat dosa 10 taubat 10 kali juga. Setiap salah taubat, setiap salah taubat. Seminimalnya adalah astagfirullahaladzim dengan lengkap. Itu sudah seminimal-minimalnya ya gitu. Nah, Rasulullah sendiri memberi contoh dalam hadis, sesungguhnya aku istighfar kepada Allah dan bertaubat lebih dari 70 kali dalam sehari. Ini Rasul yang maksum ya, yang perilaku dan attitude-nya itu selalu dalam pendampingan Allah gitu. Bagaimana dengan kita yang benar-benar hidup hanya panduannya Al-Quran, tidak diperingatkan secara langsung oleh Allah gitu. Rasulullah saja dengan kondisi diingatkan oleh Allah masih bertaubat sekurangnya 70 kali dalam sehari. Sekurangnya ya 70 kali dalam sehari. Ini yang menyampaikan adalah riwayat Bukhari, hadis nomor 6307. Nah, ada satu kisah di sini yaitu Ka'ab bin Malik. Pernah satu waktu Rasul memerintahkan sebuah peperangan yang mustahil, yaitu perang Tabuk, perang yang terjadi di bukan musim panas, musim kemarau, di mana sumber daya nyaris tidak ada pada masa itu. Bahkan hewan-hewan yang dipersiapkan perang pun itu rata-rata kondisinya tidak baik, kurus karena memang kemarau di Jazirah Arab. Datang perintah Allah untuk turun dalam perang Tabuk, lawannya Romawi. Dalam logika ini hal perang yang tidak bisa dimenangkan gitu karena kondisi. Tapi Rasulullah tetap perintahkan berangkat dan seluruh sahabat berangkat kecuali 3 orang. Salah satu namanya Ka'ab bin Malik. Beliau kabur dari peperangan, bahkan belum sempat keluar dari gerbang Madinah. Jadi menyelinap keluar dari pasukan tanpa sempat ikut berangkat. Lalu pulang, Allah berikan hukuman kepada orang-orang ini yang tidak ikut perang berupa pengasingan sosial selama 50 hari. Tidak boleh diajak bicara selama 50 hari. Maka Ka'ab bin Malik di tengah-tengah pengasingan sosial ini, beliau bertaubat, dan taubatnya Allah abadikan dalam surat At-Taubah ayat 118. Wa 'ala salasatil ladzina khulifu. Dan untuk 3 orang yang berbuat dosa, aku telah ampuni. Dan kemudian setelah ditaubatnya itu, Ka'ab bin Malik menyatakan, saya tidak akan pernah berdusta lagi, dan inilah adalah ciri dari tawabin yang benar-benar sejati. Taubat yang kemudian bukan cuman kapok lombok bahasanya ya, tapi benar-benar ada perubahan sejati, perubahan yang benar-benar merubah sifat buruk-buruk kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
eh, pas sekali kita selesaikan 4 sifat yang kita telisik, kita telusuri dari berbagai literatur. Sekurangnya ada 4 sifat ini yang merangkum berbagai sifat-sifat lain, mungkin sifat-sifat minor lain. Semoga bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi ibroh, bisa menjadi bahan renungan, bukan buat hanya jamaah masjid saja, namun khususnya untuk yang menyampaikan juga. Semoga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus memperbaiki diri, membersihkan hati dan mensucikan jiwa, agar ketika hari di mana kita bertemu dengan Allah itu sudah bersih, sudah dicuci, sudah siap bertemu dengan Allah dalam keadaan yang terbaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf apabila ada kurang-kurangnya dalam penyampaian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.